Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Zikri Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 190-115-6416, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan sedikit di bagian evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan ini adalah tahap akhir di mana setelah perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan di tahap akhir ini ada evaluasi kebijakan. Sebelumnya pasti teman-teman bertanya, apa itu evaluasi kebijakan? Evaluasi kebijakan adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana keefektifan sebuah kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan pada konstituennya dan sejauh mana tujuan tercapai. Banyak sekali ilmuwan yang berpendapat mengenai pengertian evaluasi kebijakan ini. Salah satunya yaitu Jones yang berpendapat kegiatan yang bertujuan menilai manfaat suatu kebijakan. Jones juga menambahkan bahwa evaluasi merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai keberhasilan program-program yang berbeda secara tajam dalam spesifikasi objeknya, teknik pengukurannya, serta metode analisanya. Bukan hanya Jones, Anderson juga berpendapat bahwa evaluasi adalah penilaian atau pengukuran kebijakan termasuk isi, implementasi, dan dampaknya. Kegiatan yang ditujukan untuk melihat sebab kegagalan atau suatu kebijakan yang telah gagal untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan meraih dampak yang diinginkan. Evaluasi ini memiliki nilai dan manfaat di dalam kebijakan dan fokusnya terfokus di nilai, bukan di kebijakannya itu sendiri. Mengapa evaluasi diperlukan? Karena evaluasi diperlukan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui penyebab kegagalan atau penyebab keberhasilan. Dan juga evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Evaluasi kebijakan memiliki dua tugas menurut Lester dan Stewart. Yang pertama, menentukan konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Yang kedua, menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Secara umum, evaluasi dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Menurut James Anderson, evaluasi tidak hanya dilakukan di tahap akhir saja, tetapi dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Fungsi evaluasi itu sendiri yaitu mengukur kinerja kebijakan yang telah dilakukan, dan juga klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pilihan kebijakan. Yang terakhir yaitu fungsinya sebagai bahan pembelajaran. Fungsi evaluasi menurut Dan and Ripley yaitu sebagai eksplanasi atau menjelaskan realitas pelaksanaan program. Yang kedua ada sebagai kepatuhan, yaitu melihat apakah pelaksanaan sesuai standar dan prosedur. Yang ketiga ada auditing, yaitu melihat apakah output sampai ke sasaran atau adakah kebocoran dan penyimpangan. Yang keempat ada accounting, yaitu apa akibat sosial ekonomi dari meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga adakah dampak yang ditimbulkan. Keputusan yang dapat diambil dari hasil evaluasi menurut Weiss dalam Selfridge and Hyde, yaitu yang pertama meneruskan atau mengakhiri program, yang kedua memperbaiki praktek dan prosedur administrasi, yang ketiga menambah atau mengurangi strategi dan teknik implementasi, yang keempat menembagakan program ke tempat lain, yang kelima mengalokasikan sumber daya ke program lain, yang keenam menolak atau menerima pendekatan atau teori yang digunakan sebagai asumsi. Pendekatan yang dimaksud di sini yaitu adalah yang pertama, birokratik atau top down. Instrumen evaluasi sudah ditentukan oleh pemerintah, baik indikator, aktor, proses, dan lain-lain. Aktor utamanya adalah pemerintah, evaluatornya hanya melakukan checklist atau tanda. Yang terakhir, pendekatan ini tidak responsif dan bersifat otoriter. Yang kedua ada social atau bottom up. Tidak mungkin pembuat kebijakan juga yang membuat evaluasi. Dan juga manfaat kebijakan harus dikonfirmasi pada beneficiaries. Yang ketiga ada menggali persepsi pada target group.
Dan yang terakhir ada lebih bersifat partisipatif. Kecenderungan evaluasi saat ini yaitu sering tidak sungguh-sungguh karena evaluatornya dari pemerintah. Yang kedua, hasil evaluasi tak konklusif, membahas banyak persoalan tetapi tanpa arah yang jelas, sehingga tak ada rekomendasi yang argumentatif. Yang ketiga, karena dilakukan secara rutin, maka hasilnya kurang tajam, hanya formalitas, membaca data dan memasukkannya dalam forum-forum tertentu. Implikasi evaluasi kebijakan. Yang pertama ada terminasi atau hentikan. Tujuan sudah tercapai atau intervensi gagal atau tujuannya keliru. Yang kedua ada lanjutkan atau dilanjutkan, yaitu tujuan belum tercapai atau sasaran perlu diperluas. Kita masuk selanjutnya yaitu evaluasi dampak. Evaluasi dampak ini memberikan perhatian besar pada output dan dampak kebijakan. Evaluasi dilakukan untuk melihat berbagai hal seperti yang pertama, menentukan apakah program terlalu berdampak atau terlalu membawa dampak yang diinginkan terhadap individu, rumah tangga, dan lembaga. Yang kedua, menilai apakah dampak tersebut berkaitan dengan intervensi program. Yang ketiga, mengeksplor akibat yang tidak diperkirakan, baik positif maupun negatifnya. Yang keempat, permasalahan yang disoroti pada bagaimana program mempengaruhi peserta program dan apakah perbaikan kondisi peserta program betul-betul disebabkan oleh program ataukah ada faktor lainnya. Evaluasi dampak bisa dilakukan sebelum diimplementasikan atau sering disebut analisis, asesmen, estimasi, prediksi, atau perkiraan, atau sesudah diimplementasikan. Faktor penyebab kebijakan tak memperoleh dampak yang diinginkan. Yang pertama yaitu sumber daya tidak memadai. Yang kedua, cara implementasi tidak tepat. Yang ketiga, masalah publik sering disebabkan banyak faktor. Tetap, kebijakan yang dibuat hanya mengatasi satu faktor saja atau dua faktor saja. Yang keempat, cara menanggapi kebijakan yang justru bahkan dapat mengurangi dampak yang diinginkan. Yang kelima, tujuan-tujuan kebijakan tak sebanding bahkan bertentangan satu sama lain. Yang keenam, biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dari masalahnya. Yang selanjutnya, banyak masalah publik yang tak mungkin dapat diselesaikan. Yang kedelapan, timbulnya masalah baru sehingga mendorong pengalihan perhatian dan tindakan. Yang kesembilan, sifat dari masalah yang akan dipecahkan. Menurut Anderson, tipe evaluasi kebijakan. Evaluasi sebagai kegiatan fungsional. Evaluasi kebijakan dianggap sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Berangkat dari pertanyaan dasarnya, apakah program dilaksanakan dengan semestinya, atau berapa biayanya, atau siapa yang menerima manfaatnya. Evaluasi kebijakan sistematis. Ada juga melihat secara objektif program yang dijalankan dan sejauh mana tujuan telah tercapai. Langkah evaluasi kebijakan menurut Sussman. Yang pertama, identifikasi tujuan program yang akan dievaluasi. Yang kedua, analisis terhadap masalah. Yang ketiga, deskripsi dan standarisasi kegiatan. Yang keempat, pengukuran kegiatan terhadap tindakan perubahan yang terjadi. Yang kelima, menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain. Yang keenam, beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak. Dimensi evaluasi kebijakan. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Selanjutnya, kebijakan mungkin mempunyai dampak pada sasaran atau tujuan kebijakan. Yang ketiga, kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang. Yang keempat, evaluasi juga menyangkut unsur yang lain, yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik. Yang kelima, biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai aspek instrumen atau cara pelaksanaan kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrumen tersebut. Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepastian, tujuan, atau target dengan masalah yang dihadapi. Pada fungsi ini,
Evaluasi kebijakan memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik. Kebijakan yang memfokuskan diri terhadap substansi yang ada. Dan dasar asumsi yang digunakan adalah bahwa kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Dan evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi sumbangan pada evaluasi kebijakan lain, terutama dari segi metodologi atau metodologi. Artinya, evaluasi kebijakan diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena kebenaran hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.